Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi dan jenis alat ucap. Dan adapun pengertian fonologi yaitu fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dan fungsinya dalam membedakan makna kata. Dalam fonologi kita mempelajari bagaimana bunyi terbentuk, bagaimana bunyi diucapkan, dan bagaimana bunyi tersebut dapat membedakan arti. Fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan cara pengucapannya tanpa memperhatikan makna. Fonetik lebih fokus pada proses terbentuknya bunyi oleh alat ucap manusia. Contohnya, bunyi P dihasilkan dengan cara kedua bibir ditutup kemudian dibuka dengan dorongan udara. Dan adapun yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Bunyi terkecil yang dapat membedakan arti disebut fonem. Adapun contohnya itu kita dan kata. Perbedaan bunyi I dan A menyebabkan perbedaan arti kata tersebut. Contoh lain, batu dan patuh. Perbedaan bunyi B dan P juga menunjukkan perbedaan makna. Pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dihasilkan melalui udara yang keluar dari paru-paru, kemudian melewati tenggorokan menuju mulut atau hidung. Alat ucap bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan bunyi yang jelas dan bermakna. Tanpa alat ucap, manusia tidak dapat berbicara dengan baik. Adapun jenis alat ucap, yang pertama paru-paru. Paru-paru merupakan sumber tenaga dalam proses berbicara karena udara berasal dari paru-paru. Fungsi paru-paru yaitu menghasilkan aliran udara, mengatur kuat lemahnya suara, dan menjadi sumber energi bunyi bahasa. Tanpa udara dari paru-paru, bunyi tidak akan terbentuk. Yang kedua, pita suara atau laring. Pita suara terletak di tenggorokan. Pita suara berfungsi menghasilkan bunyi bersuara dan tidak bersuara. Jika pita suara bergetar, bunyi bersuara. Contohnya B, D, G, dan J. Jika suara tidak bergetar, bunyi tidak bersuara. Contohnya P, T, K, S. Yang ketiga, faring atau tenggorokan. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan rongga mulut. Faring membantu mengalirkan udara dalam proses pembentukan bunyi. Adapun yang keempat, rongga mulut. Rongga mulut merupakan tempat utama pembentukan bunyi bahasa. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat ucap penting seperti lidah, gigi, langit-langit, dan bibir. Semua bagian ini bekerja sama membentuk bunyi yang berbeda. Adapun yang kelima yaitu lidah. Lidah merupakan alat ucap yang paling aktif. Lidah membantu menentukan jenis bunyi yang dihasilkan, yang seperti bagian lidah, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Contoh bunyi T dihasilkan oleh ujung lidah yang menyentuh gusi. Dan adapun yang keenam, gigi. Gigi membantu menghasilkan bunyi tertentu, terutama bunyi yang melibatkan bibir dan gigi. Contoh F dan V. Bunyi tersebut dihasilkan dengan menyentuhkan bibir bawah ke gigi atas. Dan yang ketujuh, bibir. Bibir berfungsi menghasilkan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh kedua bibir. Contoh P, B, dan M. Dan adapun yang kedelapan yaitu langit-langit. Langit-langit terbagi menjadi dua. Langit-langit keras berperan dalam membentukkan bunyi seperti C dan J. Dan langit-langit lunak berfungsi mengatur apakah udara keluar dari hidung atau mulut. Dan adapun yang terakhir,
fungsi alat ucap dalam fonologi. Yang pertama, menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, membedakan bunyi satu dengan yang lain. Yang ketiga, membantu komunikasi manusia. Yang keempat, membentuk kata dan kalimat. Tanpa alat ucap, manusia tidak dapat berkomunikasi secara verbal dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.